Ya, sekarang saat ini saya Hans Ebes yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI Jakarta Pusat Indonesia. Nah, di suasana malam minggu bersama saya Hans Ebes tentunya tepatnya di sekitar kawasan Bundaran HI Hotel Indonesia Jakarta Indonesia nih. Nah, di sini banyak sekali ya gedung-gedung pencakar langitnya ya. Tidak hanya Tugu Selamat datang saja dan juga yang selama ini menjadi salah satu paling highly recommended dan selalu mencuri perhatian masyarakat kota Jakarta dan juga wilayah Indonesia dan juga maupun juga di dunia Asia maupun juga Asia Tenggara. Ya, tapi tahukah Anda, ternyata Monumen Selamat Datang tidak hanya menjadi salah satu paling ikonik kedua loh di kota Jakarta setelah Monumen Nasional atau Monas. Nah, konon katanya, saudara, tahukah Anda, Monumen Selamat Datang adalah sebuah monumen yang terletak di tengah bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Indonesia. Monumen ini berupa patung sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan patung tersebut terhadap ke utara yang berarti mereka menyebut orang-orang yang datang dari arah Monumen Nasional. Nah, 61 tahun yang lalu, pada tahun 1962, Jakarta ketika itu menyambut kedatangan tamu-tamu kehormatan dan juga kenegaraan di Bundaran Hotel Indonesia. Ketika itu, Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno pada saat itu membangun Monumen Selamat Datang dalam rangka persiapan jelang Asian Games keempat di Jakarta tahun 1962 yang akan diselenggarakan di Jakarta saat itu. Para atlet dan ofisial pun pada saat itu menginap di Hotel Indonesia dan bertanding di komplek olahraga Ikada yang saat itu dan kini menjadi Komplek Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Indonesia. Stadion utama Senayan pada saat itu adalah stadion terbesar di Asia Tenggara yang mampu menampung 120.000 penonton pada saat itu. Ide pembuatan patung ini berasal dari Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno saja dan rancangan awalnya dikerjakan oleh Heng Ngantung yang pada saat itu merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tinggi patung perunggu ini dari kepala sampai kaki 5 meter, sedangkan tinggi seluruhnya dari kaki hingga tangan yang melambai adalah 7 meter dan tinggi kaki patung adalah 10 meter. Pelaksanaan pembuatan patung ini saat itu adalah tim pematung keluar ke Arca pimpinan Edi Sudarso di Karangwuni dan dibantu oleh Trubus Sudarsono. Pada saat pembuatannya, Presiden Soekarno saat itu didampingi Duta Besar Amerika Serikat saat itu Howard P. Jones beserta para menteri sempat berkunjung ke sanggar Edi Sunarso. Pembuatan patung ini memakan waktu sekitar 1 tahun. Monumen Selamat Datang kemudian diresmikan oleh Soekarno pada tahun 1992 atau tepat 1 tahun kemudian. Nah, selama ini bertahun-tahun Bundaran Hotel Indonesia tidak hanya jadi salah satu tempat favorit aja loh yang paling ikonik di hati masyarakat kota Jakarta Indonesia saja. Monumen Selamat Datang terletak di Monumen Selamat Datang Monumen Selamat Datang terletak di pusat Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Dinamakan demikian karena letaknya yang sangat strategis dekat dengan Hotel Indonesia. Ejaan lain yang diterima oleh yang saya sebutkan tadi adalah Bundaran HI, yaitu bahasa yang lebih dekat dengan bahasa Jawa dan Betawi. Dialek yang lebih dekat dengan identitas Jakarta. Bundaran ini terletak di tengah persimpangan loh, tepatnya di Jalan MH Tamrin dengan Jalan Imam Bonjol, Jalan Sultan Syahrir, dan Jalan Kebon Kacang. Pada tahun 2002, Bundaran Hotel Indonesia direstorasi oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama
dengan penambahan air mancur baru, desain kolam baru, dan pencahayaan. Sesudah era reformasi, Bundaran HI kembali diminati dan menjadi tempat populer untuk melakukan aksi demonstrasi setiap hari Minggu pagi saat dilaksanakan Jakarta Car Free Day. Bundaran ini dipenuhi orang-orang yang berolahraga, bersepeda, maupun pedagang. Dan itulah fakta menarik tentang Monumen Selamat Datang yang selama ini menjadi salah satu paling ikonik loh di Indonesia. Semoga vlog with Hans Ebert kali ini bermanfaat buat kita sekalian ya. Oh ya, ada yang menarik yang wajib dikunjungi ini adalah Grand Indonesia atau saat disingkat G7 yang merupakan mall terbesar di Jakarta, Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi loh, Grand Indonesia merupakan family friendly lifestyle mall yang berkonsep untuk menyediakan seluruh kebutuhan keluarga dalam satu tempat. Pada tahun 2007, Hotel Indonesia mengalami pemugaran. Selanjutnya, setelah dibuka kembali, hotel dikelola oleh grup Kempinski dan namanya diganti menjadi Hotel Indonesia Kempinski setelah mengalami renovasi selama 5 tahun. Pada tanggal 20 Mei 2009 saat itu, Hotel Indonesia Kempinski dibuka kembali oleh Presiden RI ke-6 SBY. Area sekeliling Hotel Indonesia juga dikembangkan menjadi komplek multiguna dengan nama Grand Indonesia yang terdiri gedung perkotaan Menara BCA, apartemen Kempinski Residence, dan pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Grand Indonesia terdiri dari 3 bagian, East Mall, West Mall, dan sebuah Sky Bridge. Yang menghubungkan kedua bagian tersebut, Sky Bridge tersedia di lantai 1, 2, 3, 3A, dan 5. Sebuah food court yang terdapat pada West Mall yang bernama Footprint berada di lantai 5 Westmall Grand Indonesia telah dibuka untuk umum pada April 2007. Dan kini Grand Indonesia merupakan salah satu mall terbesar di Jakarta Pusat, terbesar kedua di Jakarta setelah Mall Kelapa Gading di Jakarta Utara, dan terbesar keempat di Indonesia sesudah Pakuwon Mall dan Tunjungan Plaza di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Dan begitulah fakta-fakta menarik tentang Hotel Grand Indonesia yang selalu mencuri perhatian bagi masyarakat Jakarta, Indonesia, dan juga ibu kota negara tercinta. Baik, itulah fakta menarik dari saya. Dan ada satu lagi nih, ternyata pada saat itu kasus ciptaan turunan logo Grand Indonesia terjadi 2 kali loh. Kasus yang pertama kali terjadi pada 2010 dan kedua terjadi pada tahun 2021. Pada April 2010, keluarga besar Henanto saat itu menggugat Grand Indonesia atas logo mall tersebut, yaitu siluet Monumen Selamat Datang dengan warna emas. Kuasa hukum keluarga Hen saat itu, Andi Namaban, telah beberapa kali mengingatkan Grand Indonesia untuk tidak menggunakan siluet Monumen Selamat Datang sebagai logonya tanpa seizin keluarga besar almarhum Henantung saat itu. Namun pihak Grand Indonesia tidak menggubris peringatan tersebut dengan alasan logo terinspirasi murni dari patung. Patung tersebut telah terdaftar di pangkat data DJKI pada 2010. Pada Januari 2001, keluarga yang menuntut lagi Grand Indonesia yang masih menggunakan patungnya sebagai logo untuk kedua kalinya saat itu, yaitu siluet Monumen Selamat Datang dan lingkaran merah. Alhasil Grand Indonesia harus membayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah kepada keluarga besar Heng Nangtung. Dan itulah fakta penting tentang Grand Indonesia dan juga Bundaran Hotel Indonesia serta Monumen Selamat Datangnya yang selalu mencuri perhatian bagi saya. Saya Hans Edbert, selamat malam, dan kita bertemu kembali di episode selanjutnya hanya di seluruh laman YouTube channel resmi Hans Edbert. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada vlog with Hans Edbert kali ini, jangan lupa subscribe seluruh laman YouTube channel resmi saya, Hans Edbert 997, Hans Edbert 97, Hans Edbert, dan juga terus temani like, share, log, dan komen sebanyak-banyaknya serta nyalakan notifikasinya. Saya Hans Edbert, kami ucapkan selamat malam.